Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan proyek akhir dari mata kuliah proyek aplikasi database dengan judul Laporan Harian Teknisi Digitalisasi SPBU berbasis website. Dan eh, anggotanya terdiri dari Rahmat Margiansyah, saya sendiri Muhammad Fikri, dan Faisal Febriansyah. Next. Latar belakang. Kebutuhan untuk memudahkan pegawai dalam melaporkan jadwal maintenance rutin yang harus dilakukan pada peralatan atau fasilitas di tempat kerja tanpa adanya website laporan maintenance yang tersedia. Pegawai mungkin akan mengalami kesulitan dalam mengelola dan mencatat jadwal maintenance yang harus dilakukan. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya keterlambatan atau bahkan kegagalan dalam menjalankan maintenance yang diperlukan, yang pada akhirnya dapat menurunkan efisiensi dan produktivitas kerja. Selain itu, tanpa adanya website laporan maintenance yang tersedia, pegawai mungkin juga akan mengalami kesulitan website laporan maintenance. Pegawai dapat membantu mengatasi masalah-masalah tersebut. Nah, terkait jadwal maintenance yang telah dilakukan atau yang akan datang, ini dapat menyebabkan terjadinya konflik atau kekeliruan dalam mengelola jadwal maintenance yang dapat mengakibatkan kerugian atau biaya tambahan bagi perusahaan. Website laporan maintenance, pegawai dapat membantu mengatasi masalah-masalah tersebut dengan menyediakan fasilitas yang memudahkan pegawai untuk melaporkan jadwal maintenance yang diperlukan, serta menyediakan informasi yang terkini dan terupdate tentang jadwal maintenance yang telah dilakukan atau yang akan datang. Dengan demikian, website laporan maintenance ini dapat membantu meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja, serta mencegah terjadinya konflik atau kekeliruan dalam mengelola jadwal maintenance. Nah, maka dari itu tujuan kami membuat proyek ini agar dapat mengatasi masalah-masalah tersebut dengan judul digitalisasi SPBU. Nah, next. Sejarah atau sekilas profil perusahaan. PT Telkom Akses atau PTTA merupakan salah satu anak perusahaan Telkom yang bergerak di bidang konstruksi pembangunan dan manage service infrastruktur jaringan. PT Telkom Akses atau PTTA didirikan pada tanggal 12 Desember 2012. Nah, PTTA ini merupakan anak perusahaan telekomunikasi Indonesia atau Telkom yang sahamnya dimiliki sepenuhnya oleh PT Telekomunikasi Indonesia. PTTA bergerak dalam bisnis penyediaan layanan konstruksi dan pengelolaan infrastruktur jaringan. Pendirian PTTA merupakan bagian dari komitmen Telkom untuk terus melakukan pengembangan jaringan broadband untuk menghadirkan akses informasi dan komunikasi tanpa batas bagi seluruh masyarakat Indonesia. Telkom berupaya menghadirkan koneksi internet berkualitas dan terjangkau untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga mampu bersaing di level dunia. Saat ini, Telkom tengah membangun jaringan backbone berbasis serat optik maupun internet protokol dengan menggelar 30 node tera router dan sekitar 75.000 km kabel serat optik. Pembangunan kabel serat optik merupakan bagian dari program Indonesia Digital Network atau IDN tahun 2015. Sebagai bagian dari strategi untuk mengoptimalkan layanannya, Telkom mendirikan PT Telkom Akses atau PTTA. Kehadiran PTTA diharapkan akan mendorong pertumbuhan jaringan akses broadband di Indonesia. Selain instalasi jaringan akses broadband, layanan lain yang diberikan oleh PT Telkom Akses adalah Network Terminal Equipment atau NTA, serta jasa pengelolaan operasi dan pemeliharaan ONM, Operation and Maintenance, jaringan akses pita lebar. Next. Nah, visi dari PT Telkom Akses itu adalah suatu pandangan jauh tentang perusahaan.
tujuan-tujuan perusahaan dan apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut pada masa yang akan datang. Visi merupakan hal yang sangat krusial bagi perusahaan untuk menjamin kelestarian dan kesuksesan jangka panjang. Visi dari PT Telkom Akses adalah menjadi digital telco pilihan utama untuk memajukan masyarakat. Sedangkan misi dari PT Telkom Akses adalah pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan oleh lembaga dalam usahanya mewujudkan visi, sehingga misi dapat diartikan sebagai sesuatu yang nyata untuk dituju, serta dapat pula memberikan petunjuk garis besar cara pencapaian misi. Untuk mewujudkan visi Telkom Akses tersebut, diperlukan suatu misi berupa kegiatan jangka panjang dengan arah yang jelas, yang disusun berdasarkan visi di atas, antara lain mempercepat pembangunan infrastruktur dan platform digital, mengembangkan talenta digital unggulan yang membantu mendorong kemampuan digital, dan mengkoreksi ekosistem digital untuk memberikan pengalaman digital pelanggan terbaik. Next. Untuk aplikasi kelompok yang kami buat, proyek baru dari PT Telkom Akses tentang digitalisasi SPBU Pertamina. Apa itu digitalisasi SPBU Pertamina? Digitalisasi SPBU adalah program yang dibangun oleh Pertamina bekerja sama dengan PT Telkom Indonesia berdasarkan penugasan pemerintah dengan tujuan meningkatkan akuntabilitas dan penyaluran BBM kepada konsumen di seluruh SPBU, khususnya SPBU yang menyalurkan jenis BBM tertentu atau JBT dan jenis BBM khusus penugasan JBKP yang dimulai pada 31 Agustus 2018 dengan target penyelesaian 5.518 SPBU. Nah, selanjutnya akan dijelaskan atau dijelaskan oleh Saudara Rahmat Margiansyah. Silakan. Baik, ini untuk tampilan sistem sebelumnya. Jadi si teknisi ini untuk maintenance rutin atau melaporkan ada gangguan itu melalui WA atau WhatsApp atau aplikasi WhatsApp. Jadi untuk database-nya atau kita misalnya mencari data atau yang sebulan yang lalu itu bakalan agak susah. Nah, ini untuk tampilan database yang kelompok kami buat. Di sini kita membuat untuk ada tabel teknisi, user, sama tabel laporan. Tabel teknisi ini terdiri dari ID, nick, sama nama. ID menggunakan INT dengan 7, nick itu menggunakan varchar, dan nama itu menggunakan varchar. Untuk usernya ID menggunakan INT, username varchar, dan password varchar. Tabel laporan ini terdiri dari ID menggunakan INT, kode SPBU, INT, alamat SPBU varchar, nama teknisi varchar, tanggal laporan date, keterangan menggunakan varchar, dan laporan menggunakan varchar. Nah, untuk menu aplikasinya, ini untuk tampilan loginnya dari website kami. Nah, ini untuk tampilan data teknisinya yang telah kelompok kami buat. Dan selanjutnya akan dijelaskan dengan Faisal Febriansyah. Nah, untuk selanjutnya ada menu aplikasi. Nah, menu aplikasi ini kita mengarah pada code ya, yaitu created, update, dan delete. Nah, di sini teknisi dapat menambahkan laporan agar dapat dibaca oleh supervisor dari perusahaan. Next. Nah, ini adalah tampilan ketika user akan menambahkan laporan kepada aplikasi. Jadi di sini ada kode SPBU tempat teknisi mengerjakan tugasnya, terus ada alamat SPBU, ada nama teknisi, tanggal laporan, keterangan, serta foto pada saat progres pengerjaan. Selanjutnya di bawahnya ada button reset dan simpan.
Nah, selanjutnya ada edit laporan. Jadi ketika teknisi merasa ada yang salah saat mensubmit laporan, teknisi dapat mengedit laporan yang sudah dikirim sebelumnya. Selanjutnya akan dilakukan demo aplikasi. Ya, Sudah muncul ya? udah ya. Sekarang kami akan menjelaskan demo aplikasi dari web digitalisasi SPBU ini. Pertama di menu ini terdapat form untuk username beserta password yang akan diisi berdasarkan apa yang telah diisi di database. Ya, coba di input. Nah, lalu ada button login, kita bisa klik button login. Nah, langsung setelah kita klik button login, langsung mengarah ke tab data teknisi di sini. Nah, di dalam data teknisi ini terdapat data-data teknisi ya, seperti nick, lalu ada nama teknisinya. Oke. Selanjutnya untuk menu data laporan akan dijelaskan oleh Rahmat Margiansyah. Silakan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan di menu data laporan ini. Di data laporan ini nantinya si user atau teknisi akan menginput hasil kerjaannya sesuai work order atau kerjaan yang dia sudah terima. Di sini ada menu show untuk mensort atau ini data laporannya nanti setelah data Ambil. laporan itu banyak. Di sini ada menu search-nya, nanti bisa dicari dengan menggunakan tanggal laporan atau sesuai nama format nama teknisinya atau sesuai kode SPBU-nya juga bisa semua di sini. Nah, di sini juga ada menu tambah data, edit data per ID sama hapus data per ID. Nah, di sini itu kita coba menu tambah datanya. Nah, di sini ada muncul form terdiri dari kode SPBU, alamat SPBU, nama teknisi, tanggal laporan, sama keterangan. Keterangan itu nantinya diisi seperti kayak misal si teknisinya ini telah melakukan action maintenance preventif atau mengerjakan gangguan sesuai yang dia kerjakan. Misalnya kita input ini kode SPBU-nya itu 901. Kita isi tanggal sekarang, misal tanggal 21, terangannya misalnya maintenance preventif. Nah, eviden laporan ini otomatis akan membuka dokumen atau galeri dan nanti kita coba apa ya? Selanjutnya kita coba masukin foto ini ya. Nah, di sini ada menu reset buat button reset sama button simpan. Kalau simpan itu otomatis datanya akan masuk ke tampilan data laporan di web ini. Kalau misalnya reset dia akan menghapus semua data yang telah kita isi. Kita langsung simpan aja. Nah, data laporannya masuk ya di ini, data kode SPBU, nama SPBU, nama teknisi, tanggal laporan, keterangan, sama eviden laporan. Nah, menu edit ini misalnya ada teknisi atau user yang salah ketik atau salah input atau misalnya salah tanggal. Di sini kita bisa rubah
Nah, misal kita rubah tanggalnya ini dari tanggal kemarin lah ya. Nah, dia akan merubah datanya dari kode SPBU-nya, misalnya ada yang salah, atau dari alamat SPBU-nya ada yang salah, atau dari nama teknisinya, atau mungkin dari tanggal laporannya yang dia salah input. Nah, di sini juga ada button hapus. Button hapus itu untuk menghapus data. Dia akan muncul log, yakin akan menghapus data ini. Oke, nah dia akan menghapus data. Dan untuk menu search ini, dia bisa, yang tadi sudah saya jelaskan, dia bisa mencari sesuai dari alamat SPBU-nya, nama teknisi, tanggal laporan, atau dari keterangannya. Misal kita coba aja deh satu ya, dari mana ya? Oh, kita coba tambah data dulu deh, satu lagi. Nah, dia akan langsung menghasilkan hasil input itu. Baik, selanjutnya kita akan review codingan dari web yang telah kelompok kami buat. Oke, selanjutnya setelah kami mendemokan aplikasi, kami akan mereview codingannya. Nah, di sini ada indeks login yang berisi codingan dari login. Pertama ada titelnya. Nah, itu di heading, lalu di body ada formnya, lalu ada H1-nya login, ada username. Nah, username ini dari kita ngambil dari database, lalu ada button submitnya. Nah, indeks login ini dikasih action dari check login.php. Nah, coba lihat filenya check login PHP. Nah, di sini ada check login PHP. Nah, di ini check login PHP ini include dari ini juga config lalu dengan file koneksi login. Nah, di bawahnya ada variabel username yang didefinisikan dari post username ini dari database. Nah, variabel data ini kita ngambil koneksi dari database, select from user. Jadi di tabel database ada user, di mana username dan password. Jadi kita ngambil dari database username dan password. Lalu di bawahnya bakal dicek. Nah, if check jika datanya berhasil, maka akan di direct ke indeks. Lalu jika gagal akan muncul keterangan gagal. Nah, kita bakal ngecek file koneksi login di folder config. Coba lihat. Nah, ini contohnya. Ini database untuk login. Nah, dari localhost di sini ada ya, kalau error. Lalu ada ini juga di atasnya koneksi. Ini untuk data teknisinya, database dari data teknisinya. Nah, itu aja mungkin. Mungkin selanjutnya ada yang mau menambahkan dari Faisal, silakan. Oke, selanjutnya saya akan menerangkan pada bagian folder models. Nah, untuk models ini merupakan bagian yang bertugas untuk mengatur, menyiapkan, serta memanipulasi dan mengorganisasi data. Biasanya diambil dari data yang ada di database.
Tugas yang ia lakukan itu meliputi memasukkan data ke basis data, perbarruan data, menghapus data, dan lain-lain. Nah, contohnya ini pada file data teknisi. Nah, di sini terdapat beberapa tabel yang diambil dari database agar dapat ditampilkan pada halaman data teknisi. Selanjutnya, next. Nah, selanjutnya di sini ada file database-nya. Nah, di sini terlihat di dalam database tersebut terdapat eh, terdapat eh, terdapat kolom apa saja ya. Di sini seperti dijelas apa terlihat ada kelas database, yaitu terdapat public, variable host, user, password, database, dan untuk koneksinya. Next, Matt. Nah, selanjutnya pada file edit laporan, di sini bertugas untuk mengedit laporan yang terdapat pada data laporan yang tadi telah didemokan. Nah, di sini data laporan sendiri diambil dari variabel post. Jadi logiknya ketika user melakukan edit, maka data akan diubah. Yang diubah yaitu data tabel laporan, kode SPBU, kode alamat SPBU, dan lain-lain yang kemudian akan dikirim ke database-nya. Next, Matt. Selanjutnya adalah untuk tampilan dari laporan, tampilan dari menu laporan pada aplikasi yang telah kita demokan tadi. Nah, di sini bisa kita lihat terdapat beberapa function ya, seperti function untuk menampilkan, menambahkan, mengedit, dan menghapus. Nah, jadi semua yang terdapat pada bagian menu laporan, backend-nya atau logiknya terdapat di sini. Jadi ketika user melakukan action, maka yang akan berjalan di belakangnya adalah pada bagian ini. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Rahmat. Baik, kita langsung menuju ke folder views. Nah, untuk folder lab add ini dia form untuk tambah datanya. Jadi tadi setelah kita klik button tambah laporan itu akan muncul form seperti kode SPBU, alamat SPBU, nama teknisi, tanggal laporan, keterangan, sama eviden laporan. Dan ada button reset atau simpan tadi ya yang di bawah itu. Nah, di sini itu untuk logic tambahnya itu semua dari database. Nah, eviden yang telah kita masukin itu nantinya akan masuk di folder aset, eviden laporan. Adanya di sini aset, ini di image, di laporan. Nah, ini eviden-eviden yang telah masuk dari database. Oke, lanjut ke modal lab edit. Modal lab edit ini juga nggak beda jauh banget sama dari tambah laporan. Tadi setelah kita klik button edit laporan itu akan muncul kode SPBU, alamat SPBU, nama teknisi, tanggal laporan, sama keterangan. Nah, untuk ini dia ngambil data-datanya semua dari tambah laporan yang tadi. Jadi logiknya ini di sini setelah kita klik edit laporan itu yang tadi dari ID, kode SPBU, alamat SPBU, nama teknisi, tanggal laporan, sama keterangan itu sudah tertera di menu edit laporan. Jadi kita tinggal rubah saja
atau si user atau si teknisinya tinggal rubah saja eh, di mana dia itu salahnya ada, kayak kesalahannya ada di mana, misalnya kesalahannya ada di nama teknisi, ya udah kita tinggal rubah di nama teknisinya aja. Oke, kita lanjut ke, nah ini untuk tampilan data teknisinya, dia include dari model data teknisi yang tadi dijelaskan dengan Mas Faisal di sini. Oke, di sini terdiri dari nomor, nomor halaman, terus nick dari karyawan tersebut sama nama teknisinya. Nah, di sini dia otomatis nomor halamannya itu dari satu dan mengambil data dari tampil teknisi di model data teknisi tadi. Oke, ini ada indeks menu utamanya. Dia menghubungkan dari config koneksi tadi dan model database. Di sini kita, oh ini CSS yang kelompok kami gunakan. Oke. Nah, di sini ada titelnya itu PT Telkom Akses di sebelah kiri tadi. Terus ada menu data teknisi sama data laporan ya. Nah, data teknisi ini dia ngeling langsung ke, setelah kita klik, ngeling langsung ke menu yang di dashboard ini. Dan data laporan pun juga sama, dia akan, jika kita klik dia akan langsung ke masuk ke menu laporan .php yang tadi kita buat. Nah, ini untuk coding logoutnya dia akan lari ke langsung ke logout PHP ini nantinya. Nah, ini logic untuk perpindahan halamannya. Jadi jika page data teknisi itu kita klik, dia otomatis langsung include atau merubah ke page data teknisi yang kita klik itu. Nah, jika kita klik laporan, dia akan uh, berpindah halaman ke menu laporan yang ada di menu tadi di webnya ya. Nah, ini untuk script Bootstrap-nya sama script data tabel yang tadi ada menu search-nya tuh yang di webnya. Oke, kita lanjut ke laporan.php. Di sini include tampilan laporan.php-nya terdiri dari nomor, kode SPBU, alamat SPBU, nama teknisi, tanggal laporan, keterangan, eviden laporan, sama opsi. Nah, nggak jauh beda sama di menu data teknisi tadi. Di sini ada logic, nomornya itu otomatis dari satu, dia akan menampilkan data yang telah diinputnya. Oke, di sini ada juga ini untuk logic, logic buat menu editnya dan menu hapusnya. Nah, ini untuk logout ID. Jadi logout.php ini dia otomatis jika kita klik menu logoutnya, dia akan langsung masuk ke tampilan login tersebut. Oke, sudah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah penjelasan, salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.